memperhatikan itu. Proklamasi kami. Penjajahan Jepang terhadap Indonesia berlangsung dalam waktu yang begitu singkat, yaitu terjadi dalam 3,5 tahun. Penjajahan itu disebut dengan Perang Asia Timur Raya atau disebut juga dengan Perang Dunia II. Perang Dunia II terjadi pada abad ke-19. Pada saat itu Jepang mengalami kemajuan di bidang ekonomi, terutama di bidang industri. Jepang memperluas kekuasaan yaitu di Tiongkok, Inggris, dan Korea. Dan hal itu Jepang juga sudah mengalahkan Rusia dan membuat Jepang merasa lebih unggul dari negara Asia lainnya. Pada saat yang sama, sebagian wilayah Asia Timur telah dikuasai oleh bangsa Barat seperti Inggris dan juga Amerika Serikat yang memiliki konsensi wilayah di Tiongkok. Bangsa Barat yang memiliki kepentingan kolonialisme tentu menentang langkah Jepang untuk memperluas kekuasaannya, terutama ke Tiongkok, Korea, dan juga Taiwan. Perang Dunia II mulai meletus pada September 1939, di mana Belanda ikut terseret di dalam perang tersebut. Pada Mei 1940, Jerman berhasil menduduki Belanda dan membuat Ratu Belanda beserta keluarganya mengungsi ke Inggris. Saat itulah Inggris berperang dengan Jepang di Asia. Belanda beserta koloninya pun akhirnya ikut terseret. Pendalan Jepang dan transformasi pemerintahan di Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia secara bertahap serangan demi serangan. Mereka lakukan dari mulai daerah yang kaya sumber daya alam di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Maluku, dan pulau-pulau lainnya. Sehingga akhirnya dia bisa menundukkan Belanda di Jawa yang kaya sumber daya alam manusia. Tidak seperti Hindia Belanda yang memiliki pemerintahan yang terpusat. Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah dengan pemerintahannya masing-masing. Daerah Sumatera dikuasai oleh Angkatan Darat atau Rikukun ke-25 dengan pusatnya di Bukit Tinggi. Sementara itu, Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat atau Rikukun ke-16 yang terpusat di Jawa. Kalimantan dan wilayah Indonesia Timur lainnya dikuasai oleh Angkatan Laut atau Kaigun. Menurut Kurosawa 2016, kawasan itu adalah satu-satunya wilayah penjajahan Jepang yang dikontrol langsung oleh Angkatan Laut Jepang. Pemerintahan di masing-masing wilayah memiliki kebijakan yang sangat berbeda-beda. Pada masa awal penjajahan Jepang, orang-orang Eropa termasuk Belanda dan Indonesia, serta beberapa orang Tionghoa ternyata menjadi sasaran amukan penduduk lokal di beberapa daerah seperti Cirebon dan Solo. Rumah dan tempat usaha mereka diserang dan dijarah oleh penduduk lokal. Dalam situasi peralihan kekuasaan, kekerasan seseringkali terjadi karena luapan emosi dan kurangnya kontrol. Tentara Jepang berusaha mencegah agar hal ini tidak meluas ke wilayah lain dan berubah menjadi revolusi yang tak menguntungkan bagi Jepang sendiri. Selanjutnya, pihak Jepang menangkap orang-orang Eropa dan mengirim mereka ke kamp-kamp interniran dengan kondisi yang menyedihkan.
Dampak di bidang pemerintah, saat Jepang mulai berkuasa, pejabat-pejabat kolonial Eropa mulai disingkirkan. Namun, orang Indonesia dipertahankan atau bahkan dipromosikan. Mereka dapat memiliki jabatan yang dulunya hanya untuk orang Eropa. Pada satu sisi, hal ini menguntungkan bagi orang Indonesia karena dapat memperoleh kekuasaan. Namun, di sisi lain hal ini menjadikan mereka sebagai kolaborator Jepang yang dalam beberapa hal berarti membantu Jepang menindas rakyat Indonesia. Para pejabat lokal ini seringkali berada dalam posisi yang dilematis karena jika mereka tidak tunduk pada Jepang, mereka akan dihukum berat atau bahkan dibunuh. Dampak di bidang budaya dan pendidikan, Jepang ingin menghapus pengaruh budaya barat yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu bahasa dan budaya. Sebagai gantinya, Jepang mempromosikan bahasa mereka untuk menggantikan bahasa Belanda. Salah satu caranya dilakukan melalui pendidikan. Namun, karena kurangnya tenaga pendidikan dan sedikitnya orang Indonesia yang bisa berbahasa Jepang, pada akhirnya bahasa Indonesia lah yang digunakan secara luas. Melalui berbagai pelatihan di organisasi militer maupun semi-militer, inilah para pemuda Indonesia memiliki bekal keterampilan militer dan nantinya sangat berguna pada periode berikutnya, yaitu saat Indonesia merdeka dan harus menghadapi kekuatan sekutu termasuk Belanda yang datang setelah Jepang kalah perang. Mobilisasi perempuan dan tenaga kerja pada masa penjajahan Jepang, kaum perempuan juga terorganisasi dalam organisasi yang disebut Kujikai. Para perempuan dalam kesempatan ini juga bergerak dan berorganisasi, namun tetap dalam pengawasan ketat dari Jepang. Dalam menghadapi tirade Jepang selama 3,5 tahun, bangsa Indonesia menerapkan berbagai strategi, mulai dari menggunakan cara-cara halus hingga ke perlawanan terbuka. Tokoh nasionalis yang sudah ada sejak masa pergerakan memiliki reaksi dan strategi yang berbeda dalam menghadapi Jepang. Roboto mengklasifikasikan mereka ke dalam 3 kelompok, antaranya yaitu
Jepang termasuk Soekarno dan Hatta. Selama masa penjajahan Jepang, ada banyak hal yang dilakukan oleh kelompok ini, mulai dari membangun jejaring, menyebarkan propaganda anti-Jepang, melakukan sabotase, meledakkan jalur kereta api, dan sebagainya. Ada pula kelompok-kelompok yang melakukan perlawanan terbuka kepada Jepang. Pada 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyaningrat berangkat menuju Dalat atau Vietnam. Mereka bertemu dengan Jenderal Terauchi pada 12 Agustus 1945. Ia menyampaikan bahwa tidak lama lagi Jepang pasti akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Oleh karenanya, PPKI dibentuk untuk mempersiapkan pemberian kemerdekaan itu, dan Indonesia diminta ikut berjuang bersama Jepang dalam perang. Kita kemudian kembali ke Indonesia pada 14 Agustus 1445. Beberapa surat kabar memberikan tentang hal ini. Setelah kembalinya para pemimpin ke Indonesia pada 14 Agustus 1945, besoknya sejumlah mahasiswa berkumpul untuk membicarakan ketegasan sikap setelah penyerahan Jepang dan pelaksanaan proklamasi. Rapat yang pada saat itu dipimpin oleh Khairil Saleh membahas tuntunan golongan muda agar proklamasi segera dilaksanakan. Para pemuda menyelesaikan rapat, beberapa perwakilan dari mereka mendatangi Soekarno dan Hatta guna membicarakan hasil dari musyawarah mereka. Beberapa saat berbincang secara halus dengan Bung Karno dan Hatta, kedua pemimpin tersebut malah menolaknya berulang kali.
Alhasil para wakil golongan muda tersebut kembali dengan perasaan kecewa. Setelah gagal meyakinkan kedua pemimpin tersebut, para pemuda mengadakan rapat di Cikini 71 dan bersepakat untuk mengasingkan kedua tokoh ini ke Rengas Dengklok. Pada saat 16 Agustus 1945 dini hari, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh Yusuf Kunto dan Sudangko singgah untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Jakarta tercapai kesepakatan antara golongan tua dengan Wikana sebagai wakil dari golongan muda agar proklamasi harus terjadi di Jakarta. Setelah kejadian tersebut, dimulailah perumusan draft awal naskah proklamasi. Meskipun banyak dari anggota PPKI, para pemuda, dan anggota Dewan Pertimbangan Pusat, tidak semua dari mereka yang terlibat. Hanya ada 5 orang yang terlibat, yaitu Soekarno, Hatta, Ahmad Soebardjo, Soekarni, dan Sayuti Melik. Setelah naskah awal tersebut berhasil disusun, Soekarno membacakan hasilnya kepada semua yang hadir.
11 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sebagian besar hadirin setuju dengan rumusan itu, tetapi golongan muda menganggap teks tersebut masih kurang tegas. Soekarni mengusulkan agar kalimat kedua diganti dengan semua aparat pemerintahan yang ada harus direbut oleh rakyat dari orang-orang asing yang masih mendudukinya. Namun, setelah melakukan musyawarah dan mempertimbangkan berbagai hal, maka usulan pemuda tersebut tidak jadi digunakan. Setelah dicapai konsensus tentang naskah proklamasi, Hatta menyarankan agar semua yang hadir menandatangani naskah yang bersejarah itu. Namun, atas usulan dari golongan pemuda, naskah itu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Para tokoh yang terlibat dalam perumusan naskah proklamasi kembali ke kediaman masing-masing pada pukul 5 pagi. Para pemuda selanjutnya membagi tugas untuk persiapan proklamasi. Beberapa di antara mereka mencetak naskah proklamasi dengan menggunakan fasilitas dari kantor berita Domei dan menyebarkannya.
Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa sangat penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya, aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita yang menjadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuat. Maka kami, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.